Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok PPL SMP Negeri 9 Banjarmasin yang beranggotakan Agus Anissa, Hendra Alfian Arisandi, Lolita Damani, Revinka Wiwaha, dan Uli Imaniar akan memaparkan hasil diskusi kelompok mengenai topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi pada materi lingkungan belajar berdiferensiasi. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi pada aspek lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah salah satu yang penting dalam pembelajaran. Diferensiasi lingkungan merujuk pada praktik untuk menciptakan lingkungan belajar yang beragam dalam memenuhi kebutuhan yang beragam pada peserta didik. Adapun tujuan diferensiasi lingkungan belajar yaitu untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, gaya belajar, dan kemampuan mereka. Lingkungan belajar yang baik akan mendukung proses pembelajaran, di mana setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik, saling menghargai, merasa aman, dan guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Lingkungan fisik. Lingkungan belajar fisik adalah konteks fisik di mana proses pembelajaran terjadi. Beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan fisik belajar. Yang pertama, ruang fisik. Ini mencakup tempat-tempat seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan pusat pembelajaran dan ruang lainnya. Peralatan dan teknologi. Ketersediaan peralatan seperti proyektor, komputer, papan tulis interaktif, atau perangkat pembelajaran online dapat mempengaruhi bagaimana materi disajikan dan dipelajari. Berikutnya, lingkungan sosial. Lingkungan belajar sosial adalah aspek dari konteks di mana pembelajaran terjadi yang melibatkan interaksi sosial antar individu. Lingkungan belajar sosial yang baik dapat mempromosikan kolaborasi, komunikasi, dan pengembangan keterampilan sosial. Interaksi sosial ini juga dapat meningkatkan motivasi peserta didik dan memberikan peluang untuk berbagi pengetahuan dan perspektif. Beberapa elemen yang mempengaruhi lingkungan belajar sosial meliputi: yang pertama, guru. Guru berperan dalam proses pembelajaran, memberikan panduan, dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Kedua, interaksi sosial dengan teman sebaya. Lingkungan belajar sering melibatkan interaksi antar peserta didik, seperti diskusi kelompok. Yang ketiga adalah kemitraan orang tua dan peserta didik. Dalam konteks pendidikan anak, kemitraan antar orang tua dan sekolah merupakan aspek yang dapat mempengaruhi cara peserta didik berinteraksi dan belajar. Yang keempat adalah dukungan emosional. Lingkungan belajar sosial yang positif harus mendukung perkembangan emosional peserta didik. Ini termasuk memberikan dukungan ketika peserta didik mengalami kesulitan ataupun stres. Yang kelima adalah kesetaraan dan inklusi. Penting untuk menciptakan lingkungan belajar sosial yang inklusif di mana semua peserta didik merasa diterima dan dihargai. Contoh-contoh pembelajaran diferensiasi lingkungan sekolah. Pertama, penggunaan metode pengajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan belajar. Kedua, penyediaan sumber daya beragam untuk peserta didik. Ketiga, penugasan atau proyek dengan pilihan beragam. Keempat, kolaborasi antar peserta didik dengan kemampuan berbeda. Kelima, memberikan penghargaan berbeda untuk pencapaian peserta didik.